tanda pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita di depannya, itu sudah terjadi semua. Beliau menukilkan hadis Rasulullah SAW, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Akan muncul tahun-tahun penuh dengan kepalsuan, apapun dipalsukan, termasuk Perang Dunia Ketiga sepertinya telah dekat. Akan muncul setelah Rasulullah wafat, akan muncul para mujadid, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid, reformis yang tugasnya membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak akan ada yang lagi mengaku paling sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari terbit dari barat, itu tanda dekatnya hari kiamat. Jika memang kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara bapak-bapaknya kalah sama anak-anaknya nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala fi ayatil ukhra, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Aw kama qala fi ayatil ukhra, walau wa kafa billahi shahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul wa'dil amin, la yazharanna al-islam hatta yarudda al-kufra ila mawtinih wa la yahuddanna al-biharu bil islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin. Satu karunia yang sangat besar Allah karuniakan pada kita semua. Kita bisa hadir di tabligh akbar di Masjid Ar-Rahman di komplek Perumahan Surya Mandiri Teropong. Satu kesempatan yang baru saya dapatkan. Baru kali ini saya hadir di masjid ini. Kalau ke Kubang mungkin saya sudah 2-3 kali, bahkan sudah 2 kali saya safari dakwah ditemani oleh Bapak Lurah Kubang, Bapak Tarmidi. Nanti Tarmidi. Nah, beliau mendampingi saya dalam safari dakwah. Bahkan luar biasa, beliau semangat menyampaikan motivasi kepada warganya untuk mensyiarkan Islam di akhir zaman ini. Insyaallah saya yakin Kubang ini akan menjadi desa terbaik di antara desa-desa yang ada di kota Pekanbaru. Amin. Selamat dan salam semua dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat akhir zaman, yang kehadirannya menjadi isyarat kalau kita berada di ujung peradaban manusia. Kita sudah limit dengan kejadian hari kiamat. Jika kita hitung, Rasulullah SAW saja 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan, "Bu'istu ana wa sa'kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Beliau 14 abad yang lalu mengisyaratkan seperti ini. Hari ini saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, ya ini waspada.
Kenapa saya katakan telunjuk? Karena tanda-tanda kiamat akan terjadi, tanda pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita di depannya, itu sudah terjadi semua. Apa itu? Baik. Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW menyampaikan, yang saya temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Madahim wa Ashratu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Beliau menukilkan hadis Rasulullah SAW, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Akan muncul tahun-tahun penuh dengan kepalsuan, apapun dipalsukan, termasuk yaitu dia. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Apa saja indikatornya Ustaz, tanda-tandanya? Baik, satu kata Rasulullah, yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur, orang yang berkata jujur didustakan. Begitu pula orang yang bertindak benar, orang yang melakukan kebenaran, orang yang berbuat berdasarkan hati nurani, orang yang berbuat berdasarkan akal sehat, orang yang berbuat berdasarkan kebenaran akan didustakan juga, akan dibohongi. Nah, karena ini sistem, ketika yang pertama terjadi, yang kedua pun terjadi. Apa indikator yang kedua? Wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dan para pembohong dibenarkan. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, pendusta dan pembohong dibenarkan, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa muncul memimpin kaum dan bangsa tadi. Itu indikator pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Jamaah, oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana. Dari tiga hal tadi, mana yang belum terjadi? Orang jujur didustakan, orang benar dibohongi, sudah terjadi? Yakin? Di Kubang? Oh, di Indonesia. Bukan di Indonesia, Pak. Di negeri 62, Pak. Sebaliknya, orang pendusta pembohong dibenarkan, sudah terjadi? Bahkan demi dibenarkan kebohongannya, aturan pun dirubah demi membenarkan kebohongan dan kepalsuannya. Betul? Sudah terjadi? Yakin? Luar biasa yakin. Saya nggak ngomong gitu ya. Jadi ciri akhir zaman penuh dengan kepalsuan ya. Tapi kalau istri kita, pasangan kita tidak palsu, insya Allah. Palsu tidak? Ori ya, bukan KW, bukan. Dan yang ketiga, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa memimpin kaum dan bangsa tadi. Sudah terjadi? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Dan kalau saya mengangkat secara jujur, tuntas, detail tentang tanda-tanda akhir zaman, takut saya Bapak Ibu. Ya, jangankan Bapak Ibu, saya aja yang menyampaikannya takut. Ya, makanya malam ini daripada saya takut sendirian, mending takut bareng-bareng. Jadi saya sampaikan. Cuma mohon maaf, resikonya besar. Bukan tanpa resiko saya membahas tentang eskatologi. Betapapun saya harus menyampaikan kebenaran, resikonya besar. Bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, dimutasi, bahkan kehilangan nyawa. Itulah resiko. Saya sendiri sudah merasakan. Belum sampai ke rumah, saya pulang langsung ke Polda Jabar. 2 tahun saya menjalani hukuman wajib lapor Bapak Ibu. Hanya karena menyampaikan kebenaran. Maka di akhir zaman ini susah bagi kita untuk berkata benar, susah untuk berlaku jujur, bahkan susah untuk berakal sehat. Semuanya seolah-olah dilarang. Kenapa? Kita berada di gerbang kiamat. Bahkan dalam kesempatan yang sangat tegas, Rasulullah menjelaskan dengan sangat tegas. Ala inna min asyratis sa'ah,
Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, anturfa'al asrar wa tudal akhyar. Manusia-manusia buruk akan memimpin dunia, manusia-manusia terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Kenapa Ustaz cemas? Karena sistemnya tidak mendukung. Karena tadi kata Rasulullah, yang akan memimpin itu manusia-manusia yang buruk. Buruk akhlaknya, buruk perilakunya, buruk kemanusiaannya, bahkan buruk akidahnya. Inilah dia akhir zaman. Maka dengan semua pemikiran dan kecermatan yang sudah saya lakukan, mohon maaf, saya sudah berhenti dari profesi saya sebagai Ustadz akhir zaman. Kapok Bapak Ibu. Jadi Ustadz mau jadi Ustadz apa? Insya Allah saya sudah punya pilihan yang terbaik. Insya Allah saya akan istiqomah dengan profesi yang terakhir ini, Ustadz akhir bulan insya Allah. Jadi jangan sebut lagi saya Ustadz akhir zaman, sebut saya Ustadz akhir bulan, walaupun ceramahnya sama saja. Ini malam terakhir saya berada di Pekanbaru, dan ini adalah kunjungan yang mungkin yang ke-23 kali saya berkunjung ke Riau. Pertama saya kali ke Riau itu saya tahun 2017. Ketika itu saya harus ceramah satu meja dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, pernah kami ceramah pertama di Masjid Al-Falah, Kota Pekanbaru. Alhamdulillah hampir semua kabupaten sudah saya datangi, mulai dari Rohul, Ujung Batu, Pasir Pangarayan, kemudian juga Rohil, Inhu, Inhil, Kuwok, apalagi Lipat Kain, apalagi Bapak Ibu, Kuansing, Kampar, ini udah Kampar, Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, insya Allah sudah semua. Ya, namun baru kali ini Allah takdirkan saya bisa hadir di Masjid Ar-Rahman ini. Mungkin masih banyak masjid yang belum saya datangin. Bahkan saya sempat ceramah di masjidnya UAS. Di mana? Cipta Karya Pak ya? Cipta Karya. Nah, di Cipta Karya. Saya sempat bertemu dengan mantan istri beliau dan juga putra beliau yang laki-laki ya, namanya siapa? Nizam ya, Nizam namanya. Nah, artinya alhamdulillah saya sudah merasa menjadi orang Riau, betapapun saya belum memiliki keluarga di Riau. Maklum, di rumah yang saya punya baru satu Bapak Ibu. Wah, kok baru satu Ustaz? Iya, karena ada yang bilang sama saya, Ustaz, kalau istri itu 3 bukan 1. Kalau ini hanya cerita saja Bu, kenyataannya saya nggak berani. Ustaz, kalau 1 itu bukan istri tapi iswan, 2 istu, lah 3 baru istri. Betul? Oh, itu betul kata Ibu. Jujur Ibu. Kalau 1 disebut iswan, 2 istu, 3. Nah, jadi kalau disebut istri kalau 3. Betul Bu? Oh. Berubah. Takut. Jadi istri itu 1 apa 3 Bu? 3. Tuh kata Pak RW 3. Setuju Pak RW. Wah, heboh ini. Ya, kita doakan Pak RW punya 3. Baik, jadi gimana Bu? 1 apa 3 Bu? Jadi bapak-bapak sabar 1 saja Pak ya. 1 di Pekanbaru, 1 di Pelalawan, 1 di... Iya 1 kan Bu? Ah ya. Iya di mana-mana 1 Bu. 1 di Pekanbaru, 1 di Bandung, 1 di Medan, 1 di... Ya baik. Mohon maaf, ini hanya ceramah. Kenyataannya istri saya diam. Kenapa istri saya diam? Ah, cuma ceramah doang, nggak akan berani gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus saya sampaikan? Tadi sejak awal disampaikan tentang salawat kepada Rasulullah SAW.
Pak Ustadz Marwan Alatas SPDI tadi, beliau juga bersalawat. Kemudian tadi rebananya, rebananya dari remaja bersalawat juga. Sekarang saya ingin sedikit mengupas satu hikmah yang sangat besar, pelajaran yang sangat berharga dari lahirnya dan hadirnya Rasulullah SAW ke muka bumi. Hakikatnya Rasulullah adalah manusia yang pertama diciptakan, bukan Nabi Adam. Nabi Adam menyaksikan ketika beliau diciptakan Allah, beliau mengangkat kepalanya ke arsy Allah. Beliau takjub dengan indahnya arsy Allah. Maka kemudian beliau bertasbih, tidak pernah berhenti mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Takjub dengan keindahan arsy Allah. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menyaksikan bahwa arsy Allah yang kokoh tadi ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kokoh dan megah. Dan di antara pilar-pilar itu tertulis dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nama Rasulullah SAW sudah Allah sandingkan di samping nama Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Silakan buka dalam kitab Qasasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Barangkali ada di sana. Yang jelas riwayat ini ada. Sehingga kemudian Nabi Adam berkata, ya Rabb, qara'tu isman tujadibu 'inda ismika takunu 'inda ismika rubbama huwa min khalqika. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pasti dia makhlukmu yang terbaik. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Ajal, innahu min khair khalqi. Betul Adam, dia adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Jadi hakikatnya Rasulullah adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah di alam semesta ini. Maka tidak salah kalau kemudian belum menegaskan di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, di dalam Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaik, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wa ana awwalu man yunshaku alaihi al-qabr wa awwalu syafin wa awwalu musyaffa'in. Aku adalah pemimpin umat manusia nanti di akhir zaman, di hari kiamat, bukan Nabi Adam. Dan aku adalah orang yang pertama terbelah kuburnya nanti di padang mahsyar di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Al-hadits al-kamaka. Maka lahirnya beliau ke dunia itu dilahirkan di akhir zaman. Kenapa tidak di awal peradaban manusia? Karena beliau adalah manusia terbaik. Yang terbaik dilahirkannya di babak final, betul? Bukan di babak penyisihan. Hari ini akhir zaman adalah babak final. Maka Rasulullah dilahirkannya di akhir zaman, di babak final pertarungan hak dan batil. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, ada hikmah yang sangat berharga, hikmah yang sangat besar yang saya selalu membacanya dan bangga menjadi umat beliau, takjub dengan kemuliaan beliau. Maka tidak salah kalau beliau memang kekasih Allah yang terbaik. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, kita tahu di saat beliau dilahirkan ada seorang raja yang hidup di Najran. Najran adalah sebuah daerah, sebuah wilayah yang ada di perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Ya, kalau kita mau ke Yaman melewati satu jalan utama zaman dulu itu pasti melewati Najran. Jadi daerah transit antara Saudi Arabia dengan Yaman. Nah, di Yaman, di Najran inilah banyak terjadi peristiwa besar. Pertama, kita mengenal adanya cerita Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang tadinya dikadar menjadi magician, tukang sihir. Allah merubah dia mendapatkan hidayah menjadi seorang muwahhid, pendakwah yang susah dibunuh oleh Raja Jahdun. Berkali-kali dibunuh, dibawa ke laut yang tenggelam bukan dia, tapi pasukan Raja Jahdun yang mengaku Tuhan.
Balik lagi ke Raja Jahdun. Loh, kok kamu tidak mati? Mana pasukanku? Kematianku ada di tangan Allah Tuhanku, bukan di tangan kamu, hei Raja Jahdun yang zalim. Mana pasukanku? Kau apakan? Allah menelanggamkan mereka, karena merekalah yang Allah matikan, sementara aku tetap Allah hidupkan. Dibawa ke puncak Gunung Kawah untuk Gunung Merapi untuk ditenggelamkan ke kawah. Yang tenggelam pasukannya, bukan si Waddah. Kembali lagi, maka rajanya stres. Kok kamu nggak mati-mati? Disabet dengan pedang oleh algojonya, tidak pernah tersentuh oleh pedang. Hingga pada akhirnya si Waddah mengatakan, Sa'aduluka tariqah kaifa taqtulani, akan aku tunjukkan satu jalan bagaimana kau membunuhku. Besok kumpulkan rakyat Najran ini di atas altar panggung besar. Kau bidik aku dengan panah yang kau lepaskan, bidik ulu hatiku, dan ucapkan bismillahi rabbi hadal gulam, aku akan mati dengan izin Allah Tuhanku. Maka saat itu terbukti yang menghidupkan mematikan bukan kamu, hei Raja Zalim, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Nah, ini pelajaran tauhid di Najran. Besoknya betul terjadi. Sang raja mengatakan, ana ala kalimatika ya Waddah, aku ada pada perkataanmu bahwa kamu akan mati dengan tanganku, dengan bidikan panahku ketika aku mengucapkan bismillahi rabbi hadal gulam. Gulam artinya pemuda. Dibidik dengan panah oleh Raja Jahdun yang zalim yang mengaku Tuhan di Najran ini. Dia mengucapkan syaratnya, namun dia hanya bergumam saja. Hanya dia yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepaskan itu panah, tidak sampai patah. Marah sang raja. Waddah, khada'tani. Waddah, kamu menipu aku. Lakin la tataqayyad bi syart. Aku tidak menipumu, tapi kamu yang tidak mengeraskan suaramu. Irfa sautak, angkat suaramu hingga manusia mendengar syarat itu. Baik. Yang kedua kalinya Raja Jahdun mengatakan dengan sangat lantang, bismillahirrahmanirrahim gulam. Maka panah itu pun menembus ulu hatinya. Ya. Maka kemudian Waddah mengatakan sambil mengangkat tangan, la ilaha illallah, kullu syai'in bi amrih, kullu syai'in bi amrih. Tidak ada Tuhan selain Allah, segala sesuatu di alam semesta terjadi atas ketetapan Allah. Ini pelajaran tauhid yang dulu terjadi di umat Nabi Isa alaihissalam sebelum Rasulullah diutus 350 tahun. Rasulullah belum diutus. Maka kemudian kisah itu membuat masyarakat tahu bahwa yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Raja Jahdun dia marah murka. Orang-orang malah jadi beriman kepada Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi berteriak semuanya. Yang menghidupkan mematikan itu Allah. Maka yang beriman dibakar hidup-hidup di atas api. Parit dibikin ada apinya, maka terkenalah dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Itu terjadi di Najran. Yang kedua, menjelang di hari Rasulullah SAW dilahirkan, ada sama juga raja yang zalim. Siapa? Raja yang zalim. Siapa namanya, Dek? Di Najran, di zaman Rasulullah SAW, ada raja yang ingin menghancurkan Ka'bah dan menghancurkan Masjidil Haram. Siapa namanya, Dek? Abraha. Subhanallah. Abraha, dia iri ke Mekah. Orang-orang pada berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Setiap bulan bahkan setahun sekali penuh Mekah. Orang-orang berkunjung ke Ka'bah dan Masjidil Haram. Najran sepi. Ekonomi Mekah lebih maju daripada ekonomi Najran. Maka dia demi ingin menyaingi Mekah agar manusia datang berbondong-bondong ke Najran, dia bangun gereja besar. Fayubna kanisatan kabirah, maka dia bangun gereja yang sangat besar, lebih besar dari Masjidil Haram. Dia bangun sebuah altar lebih indah daripada Ka'bah. Tujuannya apa? Agar manusia datang ke Najran dan meninggalkan Mekah. Tapi apa yang terjadi?
tetap aja manusia datang ke Najran, ke Mekah, bukan ke Najran. Karena Abraha tidak tahu arti Mekah. Maka dia bangun infrastruktur kota Najran. Betapapun uangnya pinjam dari negeri tirai bambu. Dia bangun infrastruktur, dia bangun jalan layang, dia bangun jalan tol, bahkan tol langit dia buat. Tujuannya apa? Agar orang-orang datang ke Najran. Betapapun uangnya pinjam ke negeri tirai bambu. Dan apa yang terjadi? Hutangnya numpuk. Memang Najran jadi negara yang indah, tapi tetap manusia datang ke Mekah. Marah Abraha, murka Abraha. Rencana membangun ibu kotanya tenggelam karena banjir. Kok jadi ke situ? Keceletot saya. Maka dia bersumpah di hadapan manusia, akan aku hancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram, sehingga manusia tidak lagi datang ke Mekah, tapi datang ke Najran. Bapak ibu yang dirahmati Allah, berita ini sampai ke penduduk Mekah. Kira-kira gimana penduduk Mekah? Kalang kabut penduduk Mekah. Wailun lana, halakatun alaina, celaka kita. Inna Abraha wa junudah sayahlikunana halakan kabiratan wa syadidatan. Maka datang mereka ke pemimpin mereka. Siapa pemimpin Mekah saat itu? Kakek Rasulullah SAW. Dek, siapa kakek Rasulullah, dek? Dek, betul, ahsanta, Abdul Muthalib. Maka apa kata Abdul Muthalib? Inilah hebatnya Abdul Muthalib, pemimpin. Hebatnya Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah saat itu. Tidak salah kalau beliau menjadi pemimpin Mekah. Ya Abdul Muthalib, qad sami'ta li anna Abrah wa junudah sayuhlikunana, fawailun lana. Maka celakalah kita, wahai Abdul Muthalib. Anda mendengar Abraha dan pasukannya akan menghancurkan kita. Tamat riwayat kita. Apa yang harus kita lakukan? Engkau pemimpin kami. Apa jawaban Abdul Muthalib? Abdul Muthalib faham rakyatnya dalam ketakutan, faham rakyatnya dalam kecemasan. Dia tidak mengatakan, loh jangan tanya saya, jangan datangi saya tidak tahu. Enggak berkata begitu. Tapi dia buktikan kalau dia pemimpin, paham rakyatnya dalam kesulitan dan ancaman kehancuran. Dia punya integritas yang sangat luar biasa. Dia fahami rakyatnya dalam kecemasan, maka dia manage ketakutan rakyatnya dengan satu orasi yang singkat tapi luar biasa, tanpa teks. Tanpa teks. Jamaah, apa kata Abdul Muthalib? Ya ma'syaral Makkah, ma yuridu Abrahah wa junuduh illa baitallah wa hadal masjidal haram laisa buyutana. Wahai penduduk Mekah, yang diinginkan Abraha itu dan pasukannya adalah Ka'bah, rumah Allah, dan masjid ini, Masjidil Haram, bukan rumah-rumah kita. Rumah kita aman. Mekah, Ka'bah dan Masjidil Haram ini milik Allah. Jadi Abraha dan pasukannya datang, itu berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan kita. Aman kita. Udkhulu buyutakum fanzuru mada sayaf'allahu lahum. Sekarang masuk aja ke rumah kalian, perhatikan apa yang akan Allah lakukan untuk Abraha dan pasukannya. Mantap orasinya, gak perlu lama-lama, sebentar tapi faham dan meyakinkan. Betul? Pemimpin model gini yang kita perlukan. Betul? Maka Abdul Muthalib kemudian pergi kepada menghadap Allah. Di Ka'bah dia bermunajat kepada Allah. Dan ini yang terjadi. Ini Abdul Muthalib ya, kakek Rasulullah SAW. Ya Rabb hadzal bait wa ya Rabb al-Atiq wa ya Rabb hadzal Masjidil Haram. Hadzal Masjidil Haram. Beribu-ribu tahun kami menjaga Mekah ini sejak bapa kami mendirikannya Adam, lalu bapa kami Ibrahim menguatkannya.
dan nenek moyang pendahulu kami selalu menjaga Mekah dan Masjidil Haram, maka aman di tangan kepemimpinan kami. Tapi kali ini ya Allah, Abrahah dan pasukannya 70.000 pasukan gajah, bukan tandingan kami ya Allah, bukan tandingan kami. Betapapun yang diinginkannya adalah Ka'bah dan Masjidil Haram, tetap kami tidak tega dan tidak terima rumahmu mereka sentuh dan mereka hancurkan. Maka urusan mereka saya serahkan kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Kuasa dan Engkaulah yang menggenggam jiwa raga mereka. Allah Maha mendengar. Nah, sikoh billah ini pun sifat seorang pemimpin yang kita butuhkan. Yakin pertolongan Allah akan terjadi manakala kita bersama dengan Allah, sesulit apapun masalah hidup kita. Betul? Nah, pemimpin macam ini yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib yakin Allah Maha mendengar munajatnya, Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh Abraha dan pasukannya. Maka keyakinan seperti ini tidak boleh hilang dari kita di akhir zaman ini. Ya, tauhid rububiyah ini harus ada, dan inilah yang akan menjadi penghantar antara kita dengan Allah dan yang akan mengundang pertolongan Allah. Perhatikan apa yang Allah lakukan. Allah menjawab keluh kesah penduduk Mekah. Allah menjawab doa dan munajatnya Abdul Muthalib dengan jawaban yang di luar dugaan mereka semua. Yang melakukan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Namun sehebat-hebatnya manusia, betapapun dia berkuasa dengan sangat luar biasa, betapapun dia kaya raya, apapun dia punya, manusia tetap manusia, punya kelemahan. Betul? Abraha sehebat apapun dia punya kelemahan. Dan kelemahan Abraha adalah tidak tahu arti Mekah bagi alam semesta, tidak tahu arti Mekah dan nilainya di muka bumi. Ini yang menjadi titik kelemahan Abraha. Semua makhluk Allah tahu kecuali Abraha dan orang-orang yang semisal dengan dia. Seperti mana orang-orang di dunia dan penguasa-penguasa dunia tidak tahu arti Indonesia di akhir zaman. Insya Allah di akhir pembahasan saya bahas arti Indonesia di era kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Jemaah, lanjut. Abraha tidak tahu arti Mekah bagi muka bumi. Syekh Al-Thadabi rahimahullah di dalam kitabnya Raisil Majalis, beliau menukilkan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah, temanya, topiknya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah SAW. Muhammad sampaikan tentang arti Mekah. Nah, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya Adam, ini tugas pertama bagi Nabi Adam. Ya Adam, inilah daya baitun bi Bakkahil mubarakah allati tusawi arsyhada. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Bakkah yang aku berkahi, di mana Makkah Bakkahku itu lurus dengan arsy-Ku. Allahu Akbar. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Kampar. Karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di kota Mekah, sehingga tanah Mekah dinamakan tanah haram. Haram kita mengotorinya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Haram dari kesesatan manusia, haram dari nilai-nilai kemusyrikan dan kekafiran serta kemunafikan, maka dinamakan tanah haram. Dan demikian itulah yang Rasulullah jelaskan di dalam sebuah hadis qudsinya. Sebelum beliau pergi menuju ke Madinah, sebelum hijrah, beliau mengatakan kepada para sahabat, inna hadzal balad haramahullahu yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Artinya apa? Kesucian Allah hadir di muka bumi, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini yang Abraha tidak tahu. Mengotori kota Mekah berarti mengotori kesucian Allah secara langsung. Apakah Allah diam saja? Tidak. Makanya Allah berlakukan mikot, batasan, mikot makani. Ada mikot Yalamlam dari arah Yaman, ada mikot Qarnul Manazil dari Riyadh, ada Dhatu Irkin dari Irak, dan ada Zulhulaifah dari Madinah. Melewati mikot itu, jika niat haji dan umrah wajib ihram.
Itu Bapak Ibu. Nah, yang faham arti Mekah ini bukan Abraha dan pasukannya, tapi gajah yang ditunggangi mereka beserta kuda-kudanya. Maka gajahnya ngamuk ketika sampai di perbatasan Mekah. La'natullah alaika ya Abraha wa junudik. Laknat Allah bagimu, hai Abraha dan pasukanmu. Terkutuklah kalian. Bagaimana mungkin kami berani menodai kesucian rumah, kesucian Rabb kami? Tidak, kami tidak mau. Maka gajahnya ngamuk, termasuk gajah yang ditunggangi Abraha. Sampai Abraha pun jatuh dari sekedupnya dari gajahnya, bahkan hampir diinjak-injak. Yang melakukan ini adalah Allah yang Tuhan yang kita sembah hari ini. Betul? Maka jangan hilang siqah billah, tauhid rububiyah kita. Sesulit apapun ya kendala dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, Allah Maha mendengar apapun munajat hambanya, sekalipun hanya dengan bisikan hati. Allah Maha melihat apa yang dilakukan makhluknya di muka bumi. Maka jangan pernah hilang tauhid rububiyah ini. Allah menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah, fokus kita bukan kepada burung ababilnya Bapak Ibu, tapi kepada apa yang dibawa oleh burung ababil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung ababil Allah sengaja utus untuk membawa batu-batu sijil. Kenapa Allah utus burung ababil? Bisa saja Allah turunkan langsung batu sijil itu dari langit menimpa mereka, betul? Allah utus burung ababil untuk mengunci formasi dari hebatnya formasi yang dibentuk oleh pasukan Abraha. Itu. Yang kedua, Allah ingin burung ababil ini jatuh tepat sasaran. Batu sijilnya, bukan burung ababil. Maka burung ababil ini diutus untuk menggigit batu sijil. Dan dari ketinggian tertentu yang sudah diukur atas perintah Allah, dijatuhkanlah batu sijil tadi. Fokus kita kepada batu sijil. Batu sijil bukan dari kosmos kita, tapi dari luar kosmos bumi kita. Artinya apa? Ketika dia masuk bergesekan jatuh karena gravitasi bumi, berarti bergesekan dengan udara. Ketika bergesekan dengan udara, maka terbakar. Ketika terbakar, meleleh menjadi cair seperti lilin, seperti aspal yang menyala. Maka ketika jatuh ke tubuhnya Abraha dan pasukannya, diusap bukannya mati, malah makin banyak. Tidak mati tapi tetap menyala, dan menyalanya memereteli sedikit demi sedikit seperti daun yang dimakan ulat. Itu yang Allah maksudkan dalam surat Al-Fil. Tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat, yang hancur terbakar, bukan daging dan kulitnya, tulangnya pun hancur melepuh. Maka didatangkan hujan, cukup dengan 2 kali hujan tenggelam. Selesai Abraha dan pasukannya. Yang melakukan itu Allah yang kita sembah hari ini. Maka saya yakin, sekalipun ada pemimpin zalim di muka bumi, termasuk di Indonesia, Allah bersama kita akan menurunkan mukjizat ini. Takbir! Lanjut. Baik. Sekarang di zaman kita, Bapak Ibu, saya perlihatkan di zaman kita ada makhluk yang juga sombong dan angkuh. Kemarin di Medan, di saat saya berada di Medan, ada seseorang yang bernama Rudi Simamora. Dia menghujat Allah, betul? Saya lagi di Medan tuh, Pak. Saya lagi di Medan. Maka besoknya kami kajian di masjid yang terakhir. Maka kami membuat press release menyatakan kepada Rudi Simamora, kamu berada di alam semesta. Alam semesta ini milik Allah. Silakan kamu cari alam lain untuk menyelamatkan kamu dari azab Allah Tuhan kami. Biasanya orang kayak gitu tidak lama, Bapak Ibu. Kita saksikan. Saya ingin memperlihatkan. Ini contohnya ini. Di India sedang rame Islamofobia, kebencian kepada Islam.
Dan ini diprovokasi oleh para pejabat tinggi di India. Salah satunya tokoh yang satu ini. Ra'isu Wuzara'i Gujarat Al-Hindu, pemimpin parlemen, ketua parlemen Gujarat Hindu India, yaqulu inni attaqiu as-samadid al-Islam. Aku akan mencabut racun dari arah Islam ini. Islam ini racun peradaban, tidak boleh dibiarkan, harus kita musnahkan kalau kita ingin hidup nyaman. Musnahkan Islam dan kaum muslimin. Itu diprovokasi sama dia. Dia tidak tahu kalau Islam ini Allah yang menciptakan. Betul? Islam ini punya Allah. Inna dina indallahil Islam. Betul? Maka apa yang terjadi? Allah langsung duluan mencabut nyawanya. Sebelum dia mencabut Islam di India, Allah cabut dulu nyawanya. Perhatikan. Summa atahu sahmun minallahi ta'ala. Kemudian datang menghampirinya satu anak panah dari Allah yang maha tinggi, liyak bidaruhahu, untuk mencabut ruhnya, fi ghamadati ainin, untuk sekejap mata. Perhatikan. Ini pula zaman sekarang, tauhid rububiyah kita. Allah melakukan itu. Allahu akbar. Nah, Bapak Ibu, ini di zaman kita ya. Jadi Allah tetap ada bersama kita. Nah, ini namanya siqah billah dan tauhid rububiyah, atau juga muraqabatullah. Bagian dari tauhid penting. Berasa Allah menyertai kita. Bagaimana caranya agar Allah seperti ini? Ya, ada pelajaran berharga dari Rasulullah SAW. Ketika Muaz bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepada Muaz, "Ya Muaz, ini u'allimuka kalimat." Wahai Muaz, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Perhatikan. Apa itu? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga hukum Allah dalam hidup kita, kita hidupkan syiar Allah dalam hidup kita, pasti Allah menjaga kita. Dan Allah jika sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Ada yang bisa membinasakan kita? Tidak. Nah, ini pelajaran pertama. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam hidupmu, amalkan syiar Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi dari apapun masalah hidup yang kau hadapi. Sesusah apapun, jangan lupakan Allah. Allah pasti menolong kita. Logika mana yang membenarkan? Di saat Nabi Ibrahim sudah siap dibakar, apinya sebesar rumah, Nabi Ibrahim ada di tengah-tengah. Harusnya logika mengatakan hangus Nabi Ibrahim, tapi tidak, dengan keputusan Allah. Karena api makhluk Allah, betul. Di saat akal sudah mentok, Bapak Ibu, maka Allah yang menjadi solusi terakhir. Ingat, kemampuan kita, kecerdasan kita, dan apa yang kita miliki hanyalah sederet angka 0 yang tidak berarti jika tidak ada angka 1 di depannya. Betul? Angka 1 itu adalah kausa prima, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Betul? Jamaah, maka jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup. Sesusah apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada akhirnya, karena Allah sudah mendesain begitu. Setiap ujian ada solusinya. Maka ketika kita putus asa, mati barang-barang di dalam rumah, celaka tuh dunia akhirat. Betul? Sampai sekarang kecurigaan dari satu keluarga yang meninggal karena kemarin di Kalideres, itu gara-gara dia mengikuti sekte kiamat. Aduh, jangan-jangan Ustadz akhir zaman kena ini. Disinggung-singgung sama pengamat, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia, UI. Profesor siapa tuh? Ya, inilah tanda-tanda bagaimana pemahaman yang salah memahami tentang akhir zaman. Aduh, jangan-jangan saya kena ini, Ustadz akhir zaman. Untung saya sudah berubah profesi jadi Ustadz akhir bulan. Jamaah, bisa diikuti, Bu? Bu, mana suaranya, Bu? Lanjut, Bu. Oh, semangat. Jadi gimana, Bu? 1 apa 3? Oh, 1. Kirain berubah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu, Uighur adalah wilayah yang berbatasan dengan Cina, yang berada di daerah Balkan
atau Kaukasus, namun beragama Islam. Mereka masuk Islam di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin Al-Madin radhiyallahu an, beristihad untuk membakar Quran yang diperselisihkan dan hanya membuat Quran satu saja. Beliau beristihad untuk membuat mushaf Quran pertama di dunia. Butuh kertasnya dari Uighur. Ya, dari Uighur. Bahkan di Uighur saya pernah melihat di Madinah kan ada di Masjid Nabawi ada museum Quran ya. Pintu berapa tuh? Itu ada Quran yang tertua dan itu dari Cina. Bahkan ada seorang muslimah Uighur, ibu-ibu yang membuat Quran dengan benang dijahit di kain. 30 juz tuh. Diselesaikan berapa? 19 tahun apa 20 tahun? Luar biasa. Nah, Uighur hari ini dianeksasi oleh negara tirai bambu. Di bawah pimpinan Xi Jinping, Uighur dijajah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Negara ini menghinakan Islam di Uighur. Ulama-ulamanya dilarang sholat Jumat, bahkan disuruh menari di waktu Jumat di lapangan. Dihinakan Islam dan dihinakan kaum muslimin dan para ulamanya. Termasuk dia, negara ini membuat restoran, di mana restoran ini lantainya 2 kalimah syahadat. Otomatis yang datang masuk ke restoran tadi akan menginjak-injak 2 kalimah syahadat. Betul? Apa Allah diam saja? Tidak. Allah memberikan hukuman. Seperti apa hukumannya? Bapak Ibu saksikan, 2 kalimah yang sudah Allah muliakan terbentang jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, diinjak-injak dan dihinakan oleh bangsa yang satu ini. Apakah Allah diam saja? Tidak, Bapak Ibu. Allah tidak diam. Quran surat Ibrahim ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum fi liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu kira Allah lengah, Allah diam saja atas perbuatan orang-orang zalim di muka bumi. Allah biarkan mereka sampai pada satu waktu di mana semua mata terbelalak menyaksikan kuasa Allah. Banyak ternyata kemaksiatan yang disembunyikan. Begitu dibuka oleh satu kasus, terurai semua kasus hingga ke tingkat tinggi, maka terbelalak semua penduduk dunia. Betul? Gara-gara kasus viral yang belum tuntas sampai hari ini. Betul? Allah yang melakukan itu. Betul? Takbir. Maka apa hukuman yang Allah berikan kepada bangsa yang satu ini? Ini dia kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah dilawan. Allah kirimkan angin topan, puting beliung yang dahsyat kepada bangsa ini. Berjam-jam, berhari-hari Allah timpakan ini. Luluh lantak bangsa yang sombong yang satu ini. Yang melakukan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini. Betul? Maka saya ingatkan, siapapun yang hari ini membenci Islam, betapapun dengan media massa, dengan propaganda mereka berupaya memadamkan cahaya Islam, Islam tidak akan pernah padam. Betul? Sungguh indah Ibnu Katsir rahimahullah ketika menukilkan hadis, menafsirkan, bukan menukilkan hadis, menafsirkan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tetap menghidupkan cahaya Islam walaupun orang kafir, orang musyrik membencinya. Bapak Ibu, lihat di media massa, di Facebook, di Twitter, di televisi, bagaimana hebatnya mereka memfitnah Islam. Betul? Tapi apakah Islam padam? Tidak. Perumpamaan manusia hari ini yang ingin memadamkan Islam di muka bumi itu laksana orang-orang yang berkumpul seluruh dunia. Matahari sebentar lagi terbit. Yuk kalau terbit kita tiup bareng-bareng. 1, 2, 3. Padam tidak matahari? Padam tidak matahari? Begitulah cahaya Islam. Tidak akan pernah padam sehebat apapun propaganda yang mereka lakukan untuk memadamkannya. Betul? Yakin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Perang Dunia Ketiga sepertinya telah dekat. Banyak yang bertanya kepada saya, ada yang langsung, ada yang via telepon, ada via WA. Ustaz, dulu Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwa umat Islam nanti akan bersekutu dengan Romawi, kemudian akan berperang bersama-sama memerangi musuh di belakangnya. Ustadz, sekarang ini Rusia memerangi Ukraina, betul? Dan Chechnya yang beragama Islam ini bersekutu dengan Rusia. Nah, apakah ini pertanda kiamat kebangkitan Islam telah dekat dengan terjadinya perang Rusia bersekutu dengan Chechnya memerangi Ukraina? Saya tidak mengiyakan, Bapak Ibu. Kenapa saya tidak mengiyakan, Bapak Ibu rahmati Allah? Karena masih ada indikator lain yang sedang saya tunggu. Apa indikator lain yang saya tunggu, Bapak Ibu rahmati Allah? Yaitu meninggalnya pemimpin Arab Saudi. Rasulullah sabdakan, "Yaqtatilu salasatun 'inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Tuhan, di sisi Ka'bah kalian. Saya sudah buat filenya, Bapak Ibu. Lupa lagi saya di mana buatnya ini. Mohon maaf. Wah, saya lupa lagi saya simpan di mana ini, Bapak Ibu. Ada hadisnya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, saya masih menunggu terbuktinya apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu meninggalnya Raja Arab. Kemudian 3 putra mahkotanya berperang memperebutkan kekuasaannya. Memang ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, satu salihuna Roma sulhan aminan. Sungguh kalian akan membuat perjanjian damai dengan Romawi. Ya, dengan perjanjian yang sempurna dan dalam keadaan aman. Summa antum wa Rom tagzuna aduwa min waraihim. Kemudian kamu dan Romawi akan bersama-sama bergabung memerangi musuh di belakang mereka, bukan di belakang kalian. Rasulullah menyebutkan di belakang mereka, artinya musuh yang diperangi ini tetanggaan sama Romawi. Kalimatnya summa antum fatuqatiluna antum marum aduwa min waraihim, bukan min waraikum. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Kemudian kalian dan Romawi akan bersama-sama memerangi musuh di belakang mereka. Artinya musuh yang diperangi ini berdekatan dengan Romawi. Dulu di zaman Turki Utsmani, simbol Romawi adalah Bizantium Timur yang berakidahkan Kristen Ortodok. Sekarang pusat Kristen Ortodok yang berdekatan dengan Bizantium adalah Rusia. Dan Rusia memerangi Ukraina, tetangganya sendiri. Betul. Nah, ini memang hadisnya pas, tapi belum tentu. Kenapa? Karena perangnya harus panjang. Dan perang ini kemudian diikuti dengan munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Emasnya sudah muncul belum? Betulkah emasnya sudah ada? Sudah, Bapak Ibu. Barangkali. Mana emasnya, Ustaz? Baik, kita lihat saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, hadis tadi butuh penakwilan yang sangat mendalam. Dan ini belum tentu terkait dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, karena yang muncul adalah konon katanya merupakan petilasan sebuah kerajaan. Apakah di dalamnya ada emas? Wallahu a'lam bishawab. Tapi posisinya sudah benar di Sungai Efrat. Tiba-tiba muncul ini di Sungai Efrat. Ketika Sungai Efrat mengering. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ini merupakan tanda gunung emas sudah muncul di Sungai Efrat? Wallahu a'lam bishawab. Nanti tanda-tandanya akan terus ikuti, Bapak Ibu. Dan terakhir, puncaknya perang dunia ketiga ini akan terjadinya perang nuklir. Dan tidak dapat dibayangkan, Bapak Ibu, jika perang nuklir terjadi, saya tidak yakin komplek ini masih utuh. Kok Ustadz mengatakan demikian? Ustadz mah nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin, berbagi rasa takut, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, ini gambaran kalau perang dunia ketiga terjadi. Pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel sungguh menyakitkan hati umat Islam dunia. Karena Al-Aqsa, Yerusalem atau Al-Quds adalah milik umat Islam dunia, betul? Maka sekali lagi, pernyataan gegabah
dari Donald Trump itu bisa menyulut perang dunia ketiga, bisa menyulut bersatunya umat Islam. Perhatikan Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Sekali lagi Bapak Ibu, dia mengatakan, today I recognize officially that Jerusalem is the capital of Israel. Dia mengatakan begitu. Hari ini saya menyatakan dengan resmi bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Kalau Yerusalem menjadi milik Israel, berarti Masjidil Aqsa yang berada di Al-Quds, Yerusalem menjadi milik mereka. Kalau Al-Aqsa menjadi milik mereka, maka mereka sah untuk menghancurkan kiblat para nabi dan rasul dan kiblat kita yang pertama. Kalau Al-Aqsa hancur, maka Haikal Solomon akan mereka bangun untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Maka jika itu terjadi, berarti Dajjal sebentar lagi akan muncul. Allahu Akbar. Maka kalau itu terjadi, perang akan berlanjut menjadi malhamatul kubra, munculnya Imam Mahdi. Bapak Ibu, pernyataannya menyulut kemarahan pemimpin dunia Islam. Maka kemudian diikuti dengan berkumpulnya para petinggi negara-negara oki. Mereka melakukan konferensi mendadak menyikapi yang bisa dikatakan oleh oleh Amerika Serikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Amerika Serikat selalu berada di garda terdepan untuk mewujudkan keinginan dan kehendak Indonesia Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran perang dunia ketiga jika terjadi. Ini hanya gambaran saja Bapak Ibu, hanya gambaran saja. Seperti ini adalah gambaran perang nuklir jika terjadi. Dengan menggunakan fusi elektron, gelombang fusi elektron pertama ketika inti atom pecah akan memicu ledakan-ledakan yang lain sehingga akan timbul adanya hawa panas, gelombang panas yang akan membakar apa yang di muka bumi. Lalu gelombang yang kedua bersifat destroyer, gelombang yang menghancurkan. Beginilah wajah bumi jika terjadi perang nuklir Bapak Ibu. Nah, beginilah gambaran jika, ini perkiraan jika perang dunia ketiga terjadi, perang nuklir. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama disebut Armageddon. Diambil dari kata urah, bukit, mageda, lembah. Siapapun yang menguasai ini, dia bisa menguasai alur laju arah perang dunia ketiga. Armageddon artinya teknologi terakhir digunakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedahsyat apapun kekuatan yang terjadi di perang dunia ketiga, sedikit pun tidak akan mengotori kesucian Allah. Betul? Dahsyatnya perang dunia ketiga tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Artinya Allah tetap bersama kita. Betul? Maka itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapapun hari ini Yahudi, Zionis Yahudi di hadapan kami Bapak Ibu, mereka ingin merebut Masjidil Aqsa dari kita, tapi tetap insya Allah, Allah yang akan tetap memenangkan Islam. Kenapa? Karena tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah untuk memenangkan Islam dari agama yang lain. Dan insya Allah sebelum perang dunia, sebelum hari kiamat, perang dunia ketiga ini akan terjadi dan Islam akan dimenangkan Allah. Sekali lagi, masih ada tersisa satu kemenangan lagi bagi umat Islam akan terjadi. Kapan itu akan terjadi Bapak Ibu? Wallahu a'lam bi shawab. Jamaah, kapan Islam akan bangkit? Jamaah, jamaah. Bapak Ibu rahmati Allah, sebuah hadis. Allahu Akbar. Amin. Insyaallah Pak ya. Bukan dari Indonesia Pak, dari Kubang Jaya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa angin kebangkitan Islam ini telah dekat. Kapan Islam akan bangkit? Ketika tekanan demi tekanan makin kuat menekan Islam, ketika fitnah, cacian dan peperangan makin melukai umat Islam, maka di saat itu Islam akan bangkit di zaman adik ini nanti berusia pemuda. Amin. Ini hadisnya Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu min hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap kelipatan 100 tahun sekali, man, seseorang yujaddidu dinaha, yang akan memperbaharui agamanya. Rawahu Abu Daud. Artinya 100 tahun sekali akan muncul setelah Rasulullah wafat, akan muncul para mujadid, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, reformis yang tugasnya membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak akan ada yang lagi mengaku paling sunnah dan mengaku menuduh-nuduh ahlul bid'ah. Tidak ada, semuanya sama. Betul? Jadi jangan merasa paling sunnah. Ada di sini? Ada? Oh, ya.
Maka Allah berjanji akan muncul. Saking wajibnya beliau muncul Imam Mahdi, sampai-sampai Rasulullah bersabda begini, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun." Andaikan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya satu hari, besok kiamat ini hari yang terakhir, la tawwalallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'asa fi rajulun hatta yub'asa fi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwatu ismi, serupa namanya dengan namaku, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Kemungkinan beliau bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Kapan? 100 tahun sekali. Terakhir, kapan terakhir? Bapak Ibu, abad terakhir umat Islam memimpin dunia di zaman Turki Utsmani. Sepakat? Amin. Bapak Ibu dirahmati subhanahu wa ta'ala, maka Palestina insya Allah merdeka. Insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kabar gembira bagi kita yang merindukan merdekanya Palestina. Bapak Ibu dirahmati Allah, 2016 adalah tahun pertama saya ditugaskan berangkat memimpin jamaah ke Palestina. Bapak Ibu, dan 2016 tersebar berita ada 5 remaja penghafal Quran di Al-Quds, Yerusalem. 5 remaja penghafal Quran ini bermimpi. Qaluhum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihim lailatul barihah. Mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW malam itu, dan Rasulullah bersabda kepada para penghafal Quran, "Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adduna al-Qudsa ila rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Bayangkan Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia dalam mimpi para penghafal Quran. Allahu Akbar. Maka insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai dari Indonesia kebangkitan Islam dunia akan terjadi. Betul? Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, cuma tinggal Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Maka jika hari ini kita ditekan habis-habisan, itu Allah sedang menguji kelayakan kita. Pantaskah kita memimpin kebangkitan Islam? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah.